Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatullah Yulia, NIM 180321101084, kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Nurul Afrianti. Pada video ini saya akan presentasikan hasil dari analisis saya, yaitu analisis kelayakan bisnis pada usaha Examiner Official. Berikut penjelasannya. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai Examiner Official. Examiner Official ini yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang online, di mana usaha ini dikelola oleh perorangan dan bergerak dalam bidang pakaian syar'i. Pada usaha ini, karena online, jadi dia memiliki online store di Shopee dengan nama di atas, dan juga ada Instagram dengan nama di atas juga, serta WA untuk pemesanan. Examiner Official ini memiliki lokasi produksi di Dusun Glugu, RT 01, RW 01, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Examiner Official ini menjual beberapa pakaian set gamis dengan beberapa model set dengan up to date, serta ada beberapa model set couple. Untuk sebelumnya yaitu untuk melakukan kelayakan usaha, kita harus melakukan beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek teknis. Aspek teknis ini meliputi lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan rumah pribadi dari owner, sehingga owner tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membuat tempat produksi maupun toko, karena tokonya berada di online. Serta lokasi ini berjarak 30 km dari lokasi untuk belanja kain, sehingga tidak terlalu jauh. Untuk perizinan, karena Examiner ini baru didirikan pada tahun akhir 2019, sehingga belum ada perizinan. Pada strategi dan model proses bisnis, Examiner ini melakukan sistem pre-order serta proses produksi ini dilakukan selama 1 minggu dan proses pengemasan dilakukan selama 1 hari. Setelah itu baru proses pengiriman. Aspek teknis selanjutnya yaitu luas dan besaran produksi, yaitu 2-3 kali open pre-order dengan hanya menyediakan kuota tidak lebih dari 100 orderan. Pada metode persediaan ini tidak melakukan sistem persediaan, karena setelah menerima rekapan pesanan, owner akan langsung membelanjakan kainnya. Pada aspek pasar dan pemasaran, struktur dan jenis dari Examiner Official ini yaitu jenis pasar monopolistik, di mana memiliki ciri-ciri, memiliki ukuran, serta memiliki manfaat yang relatif sama dengan pasar-pasar di luar sana yang menjual pada jenis pakaian yang sama. Sedangkan pada analisis pasar, segmentasi dibagi 3, yaitu geografis, demografis, dan perilaku. Pada geografis, yaitu seluruh masyarakat yang berada di negara Indonesia. Untuk demografis, karena Examiner Official ini bisa request size, sehingga bisa digunakan oleh usia berapapun, yaitu dari anak kecil, remaja, dewasa, dan juga lansia. Pada jenis kelamin, karena Examiner ada set couple, jadi terdapat perempuan dan juga laki-laki. Pada jenis pendapatan, yaitu menengah ke bawah dan juga menengah ke atas.
Pada perilaku, yaitu ditujukan pada perempuan yang taat agama dan belajar untuk menggunakan pakaian yang berdasarkan syariat Islam. Pada poin selanjutnya yaitu sasaran pasar, yaitu ditujukan kepada perempuan yang ingin belajar dan juga yang pada taat agama yang ingin belajar untuk menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, serta yang kemudian yaitu daya serap pasar. Daya serap pasar ini pada segi permintaan saja, Alzheimer Official pada tahun 2020 mencapai 2.500 pieces orderan, dan pada segi penawarannya hari ini berbanding lurus karena penawarannya menggunakan strategi upload foto dan video di feed Instagram, Instastory, serta melakukan iklan berbayar. Rantai pemasaran pada Alzheimer Official ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu dari Alzheimer Official langsung ke konsumen, dan jenis yang kedua yaitu dari Alzheimer Official melalui reseller baru ke konsumen. Sistem pembayaran pada Alzheimer Official ini ada dua. Pada saat pre-order via WhatsApp, maka sistem pembayarannya full di awal via transfer Bank BRI Syariah, dan yaitu pada saat pemesanan transfernya. Pada saat pre-order via Shopee, maka sistem pembayarannya mengikuti fitur Shopee, yaitu ada via Alfa atau Indomaret, via transfer bank, dan juga via COD. Pada program pemasarannya, apabila pada rencana penjualannya, apabila proses produksi sudah hampir selesai, maka akan membuka pre-order lagi dengan berlandaskan akan melakukan pelayanan yang baik, dan juga model gamisnya selalu di up to date. Pada tingkat harga ini dihitung melalui biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya operasional dan juga sisanya keuntungan, dengan pertimbangan harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Pada pengadaan bahan baku, belanja bahan baku ini di Mall Borobudur, Jombang, dengan dibelanjakan secara langsung oleh owner, dan barang diantar menggunakan jasa taksi online. Dalam penyaluran produk Alzheimer ini menggunakan jasa pengiriman JNT Express, di mana mereka akan mengambil dari tempat produksi Alzheimer Official sehingga langsung akan dikirimkan ke alamat customer. Untuk selanjutnya yaitu strategi promosi. Yang pertama adalah posting foto dan video di feed dan instastory secara rutin, dan dalam satu hari wajib minimal 1 feed dan juga 10 instastory. Yang kedua yaitu memasang iklan berbayar di Instagram sekitar 2-3 hari sebelum open pre-order dimulai untuk memancing konsumen. Dan yang ketiga yaitu rutin mengadakan giveaway tiap bulannya. Yang keempat, melakukan endorse ke influencer yang sesuai dengan visi misi Alzheimer Official. Pernah melakukan endorse ke Resylvania dan juga Adinda Almira. Untuk aspek pasar dan pemasaran selanjutnya yaitu faktor persaingan. Faktor persaingan ini meliputi kelebihan dan kelemahan Alzheimer yang kemudian dibandingkan dengan toko lainnya. Kelebihannya, produk-produk itu up to date, cocok dipakai oleh semua kalangan maupun semua usia, bisa request size, dan harga terjangkau. Sedangkan kekurangannya, karena ini pre-order jadi tidak ready stock, dan pengiriman hanya via JNT Express, dan hanya bisa memesan sesuai set atau model gamis apa saja yang di pre-orderin. Pada teknik peramalannya, owner Alzheimer Official melakukan teknik peramalan dalam mengeluarkan model gamis terbaru, yaitu dengan melihat tren-tren gamis, khimar maupun koko, sehingga produk-produk Alzheimer tidak ketinggalan zaman. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Alzheimer Official ini memiliki visi dan misi. Untuk yang pertama, visinya yaitu menjadi online shop besar di Indonesia. Yang kedua, membantu customer untuk mendapatkan produk gamis syar'i dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu menjadi online shop yang menjamin kualitas barang peserta pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen di seluruh Indonesia.
Untuk misinya yaitu pertama, mengikuti kemajuan teknologi dan melakukan inovatif untuk mempermudah customer melihat produk baik secara media sosial maupun marketplace. Yang kedua, mengikuti kemajuan tren fashion muslim untuk menarik customer. Yang ketiga, menyediakan produk-produk gamis syar'i dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, yaitu melayani customer dengan baik dan ramah. Berikut adalah struktur organisasi dari Alzheimer Official. Owner yang dipimpin langsung oleh owner, kemudian memiliki tim penjualan dan promosi, yaitu ada 2 admin WA dan juga admin IG. Tim produksi ada 3 penjahit dan juga tim dokumentasi dari produk ada 1 fotografer dan 2 model. Berikut adalah manajemen penjadwalan di Alzheimer Official. Jadi 1 bulan Alzheimer Official melakukan 2 kali pre-order dan juga belanja bahan baku pada 2 kali pre-order itu selama waktu pre-ordernya hanya 3 hari. Setelah 3 hari itu, Alzheimer Official akan melanjutkan dengan belanja bahan baku selama 1 hari, kemudian langsung langsung dengan proses produksi atau penjahitan selama 1 minggu lebih, kemudian dilakukan pengemasan pada kurang lebih 2 hari, setelah itu langsung dikirim, sehingga 1 bulan 2 kali. Dan untuk dokumentasinya, ini setiap akan mengeluarkan produk baru. Aspek lingkungannya, dampak lingkungan yang diakibatkan dari produksi ini yaitu hanyalah berbentuk kain perca dan sisa benang. Dalam 1 kali produksi ini akan menghasilkan limbah 1 kresek merah, dan sisa ini sudah ditawarkan ke banyak orang namun tidak ada yang memanfaatkannya sehingga terpaksa sisanya harus dibakar. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis finansial. Pada analisis finansial ini dimulai dari tabel 1, keperluan investasi dari Alzheimer Official, yaitu dari biaya tetap ini totalnya 18.429, dan barang-barangnya yaitu diantaranya mesin jahit, mesin obras, gunting, meteran baju, penggaris jahit, dan juga laptop. Pada tabel yang kedua yaitu dari biaya tetap ini mencari dari nilai penyusutannya per tahun. Dari biaya tetap ini diketahui umur ekonomisnya dari mesin jahit yaitu 10 tahun, dan umur ekonomis dari gunting kain 5 tahun, gunting biasa 2 tahun, meteran baju 1 tahun, dan juga penggaris jahit yaitu 2 tahun, laptop 8 tahun. Sehingga diperoleh nilai penyusutan yaitu sebesar 2.127.000. Pada tabel ketiga yaitu biaya variabel dari Alzheimer Official. Biaya ini meliputi dari bahan kainnya. Ini dapat diketahui biaya variabel per bulannya 23.970.000 dengan biaya variabel per tahunnya 287.640.000. Tabel keempat yaitu tabel dari perhitungan cash flow selama umur ekonomis. Karena ini baru 1 tahun, jadi hanya pada tahun 2020 dengan nilai EAT yaitu 27.539.800 rupiah. Nilai penyusutannya tadi 2.127.000. Kas bersihnya yaitu 29.667.000. DF-nya memakai 20%, yaitu jadi 0,833, sehingga diperoleh PV kas bersihnya 24.712.611 rupiah. Dari tabel tersebut dapat dilakukan perhitungan payback period, dan investasinya tadi dari biaya tetap yaitu 18.429.000, sehingga nilai payback periodnya dari investasi tersebut dibagi dengan kas bersih sehingga memperoleh hasil dibagi kemudian dikali 12 bulan memperoleh hasil 7,454 yaitu 7 bulan. Karena ini baru 1 tahun jadi tidak ada pengurangan sehingga dikatakan layak karena PP ini memiliki payback periodnya hanya 7 bulan.
Pada yang kedua yaitu perhitungan average rate of return atau ARR pada rata-rata investasinya, yaitu investasi tersebut dibagi dua. ARR rumusnya rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Karena EAT-nya 1 tahun, jadi jumlah EAT saja, sehingga beroleh ARR sebesar 2,98%. Pada perhitungan IRR-nya, untuk memperoleh nilai PV positif menggunakan DF sebesar 15%, sehingga memperoleh nilai 3.061.086 rupiah. Dengan pada saat memperoleh NPV negatif, maka menggunakan DF 90%, memperoleh negatif 5.422.752 rupiah, sehingga diperoleh hasil IRR sama dengan 42,06%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai IRR sama dengan 42,06% dikatakan layak karena lebih besar dari suku bunga yang dipakai, yaitu 20%. Yang terakhir yaitu perhitungan profitability index atau PI, sehingga diperoleh nilai PI sama dengan 1,34, yang artinya dikatakan layak karena lebih besar dari 1. Selanjutnya adalah analisis sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan data Global Religious Future, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa, atau sekitar 87% dari total populasi penduduk. Kemudian pada tahun 2020, penduduk Muslim Indonesia akan diperkirakan menjadi 229,62 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam akan mempengaruhi ada berpakaian, yaitu harus menutupi aurat, sehingga hal ini akan menguntungkan Enzamer yang bergerak dalam bidang pakaian syar'i. Didukung juga oleh faktor dari ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel jumlah konsumsi pakaian, alas kaki, dan penutup kepala pada tahun 2015 sampai 2019 yang berdasar pada data Badan Pusat Statistika tahun 2020. Berdasarkan tahun pada 2015 sampai 2019, jumlah konsumsi penduduk meningkat setiap tahunnya, sehingga tidak memungkinkan penduduk tersebut juga akan membeli produk dari Enzamer karena mayoritas penduduk Indonesia yaitu beragama Islam, serta dari mayoritas agama Islam tersebut akan memunculkan budaya penduduk untuk menggunakan himar atau menggunakan hijab yang syar'i. Hal ini pasti akan menguntungkan bagi Enzamer. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan dari segi aspek teknis, aspek manajemen, aspek pasar, dan pemasaran tadi, diketahui Enzamer ini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk dilakukan usaha, dan pada aspek sosial, ekonomi, budaya juga mendukung Enzamer ini untuk layak untuk dilakukan. Bersama itu juga pada analisis finansial ini diketahui dari nilai payback periodnya yang pengambilan modalnya dalam waktu singkat yaitu 7 bulan, serta nilai NPV-nya yang lebih dari 0 yaitu 6.283.611, serta nilai IRR-nya 42,06%, di mana lebih besar dari nilai tingkat suku bunga ya di saat ini, dan serta nilai profitability index sebesar 1,34, di mana lebih besar dari 1, dan memiliki nilai ARR sebesar 2,98%, yang berarti bahwa pengambilan investasi ini pada perusahaannya sebesar 2,98%. Jadi, usaha Enzamer Official ini layak untuk dijalankan. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.